Astagfirullahaladzim, ini mudah-mudahan negara ini jadi baik ya semuanya. Ya Allah, udah parah nih emosi udah tiap hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah membawa manfaat yang akan disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih, kejadian ini menyedihkan kami sebagai warga Indonesia dan turut berduka cita ya buat keluarga yang ditinggalkan, khususnya juga buat Pak warga Aceh ya. Ada nih pemuda Aceh di Jakarta diculik, disiksa, lalu dibunuh anggota TNI dari batalion Pas Pampres. Pas Pampres ini pasukan pengamanan presiden ya, pengamanan ya presiden. Anjir, nih. Kita baca dulu ya dari postingan Mes di Instagram ya. Apa sih ya? Ini apa ini? Aduh. Kita baca. Seorang pemuda perantau asal Aceh bernama Imam Mashkur, 25. Asal Mon Kelayu, Kecamatan Gandapura, Biren. Tewas usai diculik dan disiksa oleh oknum Pas Pampres berinisial Prakap RM. Pas Pampres nyulik warga. Nih Aceh ini ada rasa gimana lu ya sama TNI ini, ya Allah, jangan dibangkitkan lagi. Aceh udah aduh. Dalam sebuah rekaman video, Imam Mashkur sempat menelpon keluarganya meminta supaya dikirimkan uang tebusan 50 juta rupiah. Bila terlambat dikirim, dia akan mati. Dia meminta adiknya menelpon ibu mereka supaya mengirimkan uang secepatnya. Allah, udah kayak di film-film aja. Pas Pampres. Negara kita ini aman gak sih buat rakyat? Udah makin parah aja ya. Pada video lain, pelaku merekam video untuk dikirimkan kepada keluarga Imam Mashkur yang menampilkan kondisi korban Imam yang sedang disiksa. Ya, itu ada videonya tapi gak gua tampilin ya. Disiksa banget anjir. Tanya nih, ini udah divaksin belum nih? Ini vaksin biasa jadi kayak binatang. Ibu kandung Imam, Fauzia, mempertanyakan mengapa nyawa putra kandungnya dihabisi oleh personil Pas Pampres. Apa salah anak saya Pak Jokowi sampai dibunuh oleh oknum pengawal Bapak? Terang Fauzia Pilu saat dihubungi oleh Kompas.com Minggu 27 Agustus 2023. Fauzia meminta Presiden Jokowi memastikan kasus kematian anaknya diusut sampai tuntas. Pelaku Praka RM berdinas di Kesatuan Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan Yonwal Protnek Pas Pampres
melakukan aksi penganiayaan bersama dua temannya. Kasus ini kini ditangani oleh Pom Jaya. Nama pelaku, ya, pelaku ini namanya Riswandi Manik, pangkat Praka, prajurit kepala ya. Matra TNI AD, Korps Polisi Militer, Satuan Yonwal Protnek Pas Pampres. Gila Gila. Dan ini ada rekaman suaranya guys di sini. Di Amaze ini ada rekaman suaranya, kita dengerin ya. Nggak lama ini, 1 menit doang, itu pun dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Warga di situ sempat ingin membantu, namun karena ada suatu hal jadi tidak bisa. Mereka berjumlah 5 orang pelaku, yang sudah tertangkap 3, yang lagi dalam pengejaran 2 orang. Si Maskur berarti mengalami patah tulang di bagian rusuk, rahang, dan penganiayaan di badan bagian lain. Aduh, patah tulang rusuk. Diapain itu? Assalamualaikum. Jadi kepada rekan-rekan semua, sedikit info tentang Maskur. Maskur ini yaitu berumur 25 tahun. Dia merantau ke Jakarta, tepatnya di Tangerang. Sebelum kejadian hari ini, Maskur dan rekannya berdua, mereka telah diculik juga dan diminta tebusan sekitar 13 juta dan sudah ditebus dengan rekannya Leman waktu itu. Dan ini adalah kejadian kedua, berarti 2 minggu sebelum kejadian ini itu sudah diminta tebusan. Dan ketika kejadian hari H diminta tebusan 50 juta, yaitu dijemput di tempat usahanya si Maskur. Mereka berdua dengan rekannya, namun rekannya berhasil melarikan diri, dan Maskur dimasukkan ke dalam mobil. Sebelumnya itu sebelumnya kita lanjutin yang di sini tadi ya guys ya. Gua kebalik tadi. Ya, sebelumnya warga di situ sempat ingin membantu, namun karena ada suatu hal jadi tidak bisa. Mereka berjumlah 5 orang pelaku, yang sudah tertangkap 3, yang lagi dalam pengejaran 2 orang. Si Maskur berarti mengalami patah tulang di bagian rusuk, rahang, dan penganiayaan di badan bagian lain. Allahu Akbar. Ya, jadi ini yang pertama gua turut berduka cita ya buat Maskur. Mudah-mudahan ya Allah, Allah yaghfirullah wa yarhamhu wa yu'li darajati fil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Qabul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan buat kalian ya, kalian lihat ini Indonesia ini, TNI ini kan tugasnya mengamankan negara dari gangguan asing ya. Dan Pas Pampres itu mengamankan presiden. Lah Maskur ini apa? Ngapain Pak? Ya Allah. Ini akan membuat amarah rakyat makin menjadi-jadi. Dan buat Ibu Fauzia, ya Allah, Ibu Fauzia ya. Mudah-mudahan Ibu Fauzia yang sabar, yang tabah. Mudah-mudahan Maskur di tempat yang baik. Ibu dikasih ganjaran yang luar biasa atas ketabahan Ibu. Dan buat Pak Jokowi, gua menyampaikan juga apa yang dibaca tadi Pak Jokowi ya. Apa salahnya rakyat ini Pak sampai dibunuh sama pengawal Bapak nih. Dan aduh, udah ini pemerintahan Bapak ini kenapa sih Pak? Aneh-aneh kejadiannya di pemerintahan Bapak nih. Serius, aneh-aneh loh Pak Jokowi. Aneh-aneh, udah di luar nalar kita semuanya nih Pak. Ini jangan buat rakyat ini di masa kepemimpinan, di masa akhir kepemimpinan Bapak nih, jangan buat rakyat jadi makin begini Pak. Ya, aneh-aneh, sumpah aneh-aneh. Udahlah, ratusan tahun nasab gak pernah dipermasalahkan. Di era Jokowi ada permasalahan nasab, macem-macem pokoknya. Aneh-aneh ya, memang terjadinya di rezim Pak Jokowi. Mau itu ada hubungannya atau nggak ada hubungannya, ya itu terjadi di rezim Pak Jokowi gitu. Mau bilang apa terjadinya di sini.
Dan buat warga Aceh, tahan dulu, jangan langsung emosi, mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti. Dan buat TNI AD, Pak Dudung, ini gimana Pak Dudung? Ya, ini rakyat lagi jadi korban ya. TNI kenapa jadi mengorbankan rakyat? Padahal kan TNI ini anak kandung rakyat. Aduh, ya Allah. Ini berarti TNI berarti anak kandung membunuh ibu kandung sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Ini mudah-mudahan negara ini jadi baik ya semuanya. Ya Allah, udah parah nih emosi. Tiap hari disuguhi pemberitaan yang membuat emosi kita nggak masuk di akal. Udah yang korupsinya, yang ini, yang itu, yang ini. Sekarang di pas-pampres, bunuh rakyat, nyulik rakyat, minta tebusan. Ini gak, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Udah ya guys, banyak-banyakin istighfar deh gue. Kalian juga yang banyakin istighfar, udah gak tahu gue. Nih zaman apa di era pemimpinan Jokowi ini kagak paham gue. Ya Allah, mudah-mudahan cepat berakhir ini yang keadaan-keadaan begini ya Rob, amin. Gue pamit dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rab, ya Allah ya Rab. Ya Allah, musnahkanlah orang-orang yang nyiksa rakyat Indonesia ya Rab. Hinakan mereka ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.